Membaca eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, kita bergabung sore hari ini dengan narasumber, ada Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore, Mbak Fauzia. Selamat sore, Mbak Adel. Dan ada juga Susaning Tias, Nuning Kertopati, selaku pengamat militer dan intelijen. Bu Nuning, selamat sore. Selamat sore, Mbak Bel, Mbak Fauzia. Iya. Selamat sore, Bu. Mirsa. Saya mau tanya dulu ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, jadi menurut Anda hampir deadline gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran hampir usai. Pertanyaannya adalah kira-kira nih gencatan senjata akan membuahkan hasil dalam artian semakin mereda eskalasi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, atau justru sebaliknya semakin tinggi, semakin panas? Terima kasih, Mbak Adel. Jadi kita lihat memang bagaimana kondisi selama gencatan senjata ini, kedua belah pihak maupun ketiga belah pihak dengan Israel semuanya menaruh posisi negosiasi dan juga persenjataan ini dalam kondisi yang siap. Terlebih kita dengar bagaimana Amerika Serikat juga menggerakkan pasukan lebih banyak dalam konteks pasca gencatan senjata. Nah, dalam kita lihat bagaimana hari ini per 20 April ini konflik ini menurut saya memasuki titik yang kritis, karena kita lihat bahwa ada kemarin kita lihat bagaimana ada serangan dari IRGC terhadap 2 kapal India, dan hari ini kita lihat bagaimana juga terjadi insiden dari salah satu kapal Tosca milik Iran yang diserang oleh kapal Amerika Serikat, yaitu USS Superwans. Nah, ini tentu saja yang akhirnya melumpuhkan mesin dan bahkan menyita kapal Iran, dan bahkan disampaikan juga ada anggota marinir yang menaiki kapal tersebut. Nah, ini yang akhirnya juga dibalas oleh Iran dengan membalas melalui drone yang terhadap kapal-kapal perang Amerika Serikat di Teluk Oman. Nah, ini menurut saya adalah bentuk dari eskalasi dan titik kritis begitu, poin-poin terkait eskalasi, meskipun memang kita lihat belum ada serangan yang sifatnya saling serang menyerang di antara keduanya. Namun saya lihat ini adalah bentuk dari titik kritis dari gencatan senjata, karena terlebih dengan adanya eskalasi ini kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun Iran menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ceasefire atau gencatan senjata itu. Artinya titik kritis ini maksudnya adalah besar kemungkinan bahwa tidak mereda atau belum mereda. Saya melihat ada dua sisi dan jawabannya pun hampir sama dari Iran maupun Amerika Serikat, yakni dengan serangan yang dilakukan kedua belah pihak baik IRGC maupun dari marinir Amerika Serikat. Ini akan tentu saja akan mendorong kedua belah pihak untuk saving face atau menyelamatkan muka di dalam kalangan domestiknya, tentu saja untuk datang kembali ke negosiasi bersama berada dalam satu lokasi seperti yang kita lihat di Islamabad beberapa waktu yang lalu. Ini akan semakin sulit, Mbak. Siapa yang membuat makin kritis, Mbak Nuning? Amerika Serikat atau Iran? Usai jeda tetap bersama kami ya, karena setelah ini kami akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi pertanyaan saya, Bu Nuning. Tadi kan Mbak Fauzia bilang nampaknya ini kedua negara sama-sama lagi menyelamatkan muka gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika gencatan senjata deadline-nya akan berakhir, kalau nampaknya rasa-rasanya tidak akan membuahkan hasil yang positif, pertanyaannya siapa pihak yang membuat gencatan senjata ini tidak membuahkan hasil? Bu Nuning. Ya, kalau menurut pandangan saya, ini yang namanya gencatan senjata bisa dijadikan sebuah drama di geopolitik di kawasan ya. Jadi ini bisa saja keduanya memang begitu. Kita jangan lupa loh, kalau Erving Goffman mengatakan bahwa ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang, kenapa kita harus berpikir bahwa oh ini karena Amerika, oh ini karena Iran begitu. Yang sebenarnya yang harus kita pikirkan ini adalah apa sih yang ada di balik itu semua. Kita kan nggak pernah tahu kedua pemimpin itu saling berkomunikasi,
di mana jauh dari jangkauan kita. Jadi kita itu harus berpikir bahwa yang namanya gencatan senjata ini tentu tujuannya adalah untuk membuat kawasan itu terus on point dan terus pada perhatian kepada perang ini. Apapun yang terjadi, termasuk juga dengan proksi-proksi yang ada di antara mereka, termasuk juga dengan sekutunya, ya. Ini kan perdagangan senjata juga, Mbak. Jadi jangan dilihat hanya perang saja. Kalau hanya dilihat perang saja, tentu akan terfokus pada geopolitik. Artinya tidak sesederhana itu ya, Bu Nuning ya? Tidak sesederhana itu ya. Ketika gencatan senjata mereka akhirnya diam aja. Bahkan Iran pun juga disebut-sebut menggunakan momen ini untuk meningkatkan cadangan rudal dan drone-nya. Bukan kalau di sini kalau kita lihat secara utuh, bukan hanya pihak Iran atau Amerika saja. Di situ juga ada Rusia, ada Cina yang ingin menjadi bagian-bagian memetakan citra di mata dunia, di mata kawasan, sehingga mereka itu akan memenangkan pertarungan perang kognitif, perang informasi. Jadi ini kan perang hybrid, Mbak. Perang hybrid tidak melulu perang alutsista konvensional. Tadi yang disebut oleh Mbak Fauzia itu kan alutsistanya. Tetapi sekarang kita harus berpikir di dalam perang alutsista itu apakah ada pesan dan ada peran juga di situ yang sedang dimainkan. Jadi kita tidak serta-merta hanya melihat bahwa ini adu misil ya, adu roket atau juga drone ya, yang tentunya itu masing-masing pihak sudah punya. Dan jangan percaya deh kalau mereka sudah kehabisan misil. Ada yang bilang bahwa ini Amerika sudah terengah-engah. Mana ada di dunia ini negara mengaku kekuatan misilnya, alutsistanya. Pasti ada yang mereka bungkus untuk tidak diketahui oleh masyarakat dunia, Mbak. Begitu. Berarti artinya Bu Nuning, saya potong dulu. Berarti artinya ketika pun Trump berbicara bahwa oke, saya sudah bernegosiasi dengan baik dengan Iran. Sebaliknya Iran juga menolak untuk berunding ya, apalagi pada saat nanti perundingan kedua rencananya juga tidak akan hadir untuk menolak begitu untuk hadir. Nah, berarti artinya ini juga bisa disebut-sebut sebagai strategi masing-masing negara yang kita juga balik lagi belum tahu nih yang mana yang benar, yang mana kemudian tidak benar untuk berucapnya. Karena sama-sama tadi menyelamatkan muka nih sekarang. Jadi begini, boleh saya jelaskan sebentar ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat Iran itu kan harus memerankan sebaik mungkin di mata sekutunya dan proksinya. Bahwa nih katakan Amerika dalam tanda kutip sudah seenaknya sendiri. Jadi kita juga nggak mau melakukan perundingan gitu, apapun whatsoever gitu. Kami Iran tidak mau melakukan perundingan. Tetapi kan di balik itu kita mana tahu bahwa Iran juga sudah mempersiapkan diplomasi yang untuk membela negaranya begitu. Sehingga dan juga Amerika kan Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir, akan menghancurkan semua alat-alat vital yang dimiliki oleh Iran seperti gardu listrik dan cyber dan lain sebagainya begitu. Nah, kita lihat sampai sejauh mana politik saling menghancurkan itu bisa terjadi, begitu Mbak. Kalau gitu Mbak Fauzia, kalau dilihat-lihat kalau kemarin pada saat negosiasi pertama antara Amerika sudah bertemu dengan Iran, yang menjembatani adalah Pakistan sebagai mediator, dan rencananya nanti dalam waktu dekat juga akan kembali berunding, ini juga tidak akan membuahkan hasil. Kalau kita lihat memang deadline-nya tinggal beberapa hari lagi ya Mbak ya, yaitu hingga hari Rabu tanggal 22 April. Nah, memang kita ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah yang pertama dengan adanya serangan terhadap beberapa kapal dan juga pelanggaran terhadap gencatan senjata ini dianggap sebagai bentuk eskalasi oleh kedua belah pihak, sehingga misalnya tadi Iran tidak datang ke negosiasi kedua yang dilakukan harusnya hari Senin besok atau hari Senin ini begitu.
di waktu setempat. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kita bisa lihat apakah ini akan karena tadi Bu Nuning menyampaikan bahwa keduanya memang sudah dalam kondisi exhausted, dalam kondisi sebenarnya secara korban begitu ya, korban infrastruktur, karena keduanya pun kita lihat bagaimana Amerika Serikat sudah beberapa infrastruktur pesawat dan lain sebagainya telah menjadi korban. Namun memang korban yang sifatnya korban jiwa maupun korban infrastruktur lebih besar di saat ini oleh Iran sendiri. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya dari konteks diplomasi ada dari JD Vance maupun yang kemarin menjadi perwakilan, lalu dari konteks Pezeshkian maupun Arakci, memang keduanya ingin mempertemukan dalam konteks negosiasi, Mbak. Namun kita juga lihat bagaimana ada saving face atau muka yang harus diselamatkan dalam konteks domestik, dan terlebih kita harus tahu bahwa dalam konteks Iran sendiri, Mbak, IRGC tidak berada dalam komando Pezeshkian maupun komando yang dimiliki oleh Arakci dan sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya beberapa hal-hal pelanggaran yang sifatnya teknis di lapangan, operasional, yang sifatnya tadi bisa terjadi ini, yang bentuknya bisa jadi miskalkulasi maupun memang kondisi di lapangan yang bisa berbeda di panggung diplomasi. Ini tentu saja menjadi insentif bagi pihak IRGC yang memang terkenal lebih hardline, lebih keras dibandingkan Arakci maupun Pezeshkian dalam konteks diplomasi ini. Dan kita lihat bagaimana jika nanti misalnya ada eskalasi yang lebih lanjut, misalnya terkait dengan jika drone IRGC atau misil bahkan berhasil mengenai kapal lain yang bukan tidak harus kapal Amerika Serikat, tapi kapal yang melintas di Selat Hormuz, atau bahkan misil yang diarahkan ke beberapa military base atau basis militer Amerika Serikat di Teluk, sebelum perundingan ini dimulai, Mbak, dan sebelum gencatan ini berakhir, saya rasa tadi perpanjangan yang diinginkan tentu saja hampir semua negara, terlebih kita lihat bagaimana ada Antalya Forum yang terjadi di Turki misalnya, hampir semua negara Teluk dan juga Turki sendiri menyampaikan keinginan untuk agar perpanjangan gencatan senjata dan diplomasi yang lebih panjang ini mungkin akan sulit dicapai, Mbak, ketika tidak ada kesesuaian atau bahkan terjadi kontradiksi antara yang terjadi di lapangan dengan yang terjadi di panggung diplomasi, Mbak. Jadi ketika gencatan senjata ini akan selesai pada Rabu nanti, apa yang akan terjadi nih bagi kedua negara dan berdampak pada dunia? Usai jeda ya Ibu-Ibu, tetap bersama kami, nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam.